Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan tenaga kesehatan semuanya. Kembali di Section Journal Scan pada kesempatan hari ini dan kami punya satu artikel menarik yang berjudul beberapa gangguan mental itu di treatment ya dengan sangat bagus sekali dengan melalui olahraga ya. Jadi artikel ini merupakan ringkasan dari salah satu publikasi yang ada di British Journal of Sport Medicine pada Februari 2023 kemarin ya. Dan judulnya adalah Effectiveness of Physical Activity Intervention for Improving Depression, Anxiety, and Distress ya, sebuah systematic review. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa fisik manusia itu dia bisa sakit dan juga dia berdampak pada gangguan yang ada di psikologisnya atau mungkin mental issues atau permasalahan yang ada di kesehatan mental. Dan kita tahu bahwa ketika seorang itu dia mengalami gangguan mental itu di antara terapinya adalah diberikan medikasi, kemudian konseling dan lain sebagainya. Tapi di sini ada satu terapi yang dipandang sangat efektif, yaitu terapi dengan olahraga. Ya, terapi dengan olahraga. Dan ada 5 poin yang disampaikan di sini bahwa ketika seorang itu dia berolahraga ya secara secara rutin kemudian secara konsisten, maka dia bisa mengatasi simptom yang dialami oleh pasien-pasien yang mengalami depresi, kemudian kecemasan, kemudian distress, dan ini efeknya lebih cepat dirasakan daripada medikasi. Kalau medikasi dia efeknya barangkali beberapa jam atau mungkin kurang dari itu. Tapi ketika seorang itu dia berolahraga, maka dia bisa lebih mengembalikan kesehatan atau mungkin menurunkan gejala-gejala depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, ketika seorang itu mengalami kejenuhan atau mungkin mengalami masalah yang berkaitan dengan psikologis atau mungkin mental, maka di antara terapi yang disarankan adalah terapi olahraga. Ya, terapi ini adalah terapi yang murah, tidak membutuhkan biaya yang mahal, ya, jadi bisa dilakukan di rumah atau mungkin di sekitar rumah tanpa harus menggunakan biaya atau mungkin sewa alat untuk fitness dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ini disampaikan bahwa di antara manfaat besar dari olahraga ini dirasakan oleh mereka yang mengalami depresi, kemudian karena banyak faktor, misalkan depresi pada kehamilan, kemudian postpartum, ya, kemudian orang-orang yang dia terkena HIV atau mungkin penyakit ginjalnya. Nah, beberapa kondisi ini dia seringkali memicu depresi, seringkali memicu kecemasan, dan di antara terapi yang cocok adalah dengan olahraga. Ya. Nah, kemudian yang ketiga disampaikan bahwa seorang yang mengalami depresi kemudian kecemasan, maka olahraga dengan intensitas tinggi itu baik itu durasinya pendek atau mungkin durasinya pertengahan, maka dia bisa atau mungkin dia punya efek yang cukup bagus ya dibandingkan dengan atau mungkin ketika seorang dia mengalami depresi atau ansietas dan dia olahraga sebentar, itu dia sudah punya efek kayak gitu. Nah, ketika dia olahraga itu lebih lama, maka efeknya akan semakin dirasakan. Ya. Oleh sebab itu, rekan-rekan semuanya ketika menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan mental, di antara saran yang diberikan di antaranya yang paling aman adalah dengan berolahraga. Ya. Nah, seperti apakah olahraga yang disarankan? Ini ada banyak tipe ya. Jadi misalkan dengan eh, apa lari, kemudian dengan meditasi atau mungkin dengan jalan kaki atau jogging dan sebagainya. Ini olahraga yang dia memang sifatnya aerobik sehingga dia bisa meningkatkan kerja hormon dan membantu mengatasi depresi ya. Kemudian yang terakhir disampaikan bahwa ternyata olahraga itu dia lebih efektif 1,5 kali ya dibandingkan terapi konseling atau mungkin medikasi pada kasus depresi. Ya. Oleh karena itu, ketika rekan-rekan semuanya menjadi konsultan ya di bidang kesehatan mental dan menangani pasien-pasien yang depresi atau ansietas karena beberapa kondisi, karena penyakit ginjal, karena HIV, atau karena kehamilan dan atau karena sebab yang lain, maka disarankan untuk memberikan rekomendasi atau saran untuk
olahraga kepada pasien-pasien tadi. Karena ketika dengan olahraga, itu akan bisa menyegarkan pikiran, kemudian, dia bisa lebih mengatasi simptom atau tanda gejala yang sering muncul pada depresi atau ansietas ya. Dan di antara rekomendasi yang disarankan oleh American Diabetes Association terkait olahraga adalah 150 menit per minggu. Jadi kalau dalam satu hari ya bisa 20 sekian menit olahraga per hari ya. Dan ini akan punya efek yang sangat apa namanya bagus sekali ya. Bahkan disampaikan ini efek olahraga itu 1,5 kali lebih efektif daripada konseling atau mungkin medikasi pada depresi ya. Dan demikian jurnal scan atau review jurnal yang dapat kami sampaikan ini berkaitan dengan kesehatan mental. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil manfaatnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.